Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyusunan laporan pada perusahaan dagang. Dosen yang mengampu pada mata kuliah pengantar akuntansi kali ini adalah Ibu Virginia Mandasari, SMB, MSM. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, ada David Saputra dengan NPM 196. Selanjutnya ada saya sendiri, Muhammad Azam Firdaus Emawan dengan NPM 206. Selanjutnya, Navalia Dini Faradila dengan NPM 402. Nur Laila Deviani Faris dengan NPM 401. Dwi Ayu Saraswati dengan NPM 054. Selanjutnya, Nur Bagas Anggono dengan NPM 393. Oke, yang pertama ada jurnal penerimaan kas. Di sini yang pertama tanggal 12 Desember, yaitu ada transaksi menjual tunai 2,8 kg gula seharga 28.300.000. Maka di sini dituliskan keterangan penjualan tunai, terus di debitnya ada kas 28.300.000, untuk di kreditnya ada penjualan 28.300.000. Kemudian lanjut di tanggal 13 Desember, yaitu ada menerima pelunasan piutang untuk penjualan di tanggal 6 Desember. Maka di sini ditulis keterangannya dari PT Monera, yaitu di debit ada kas sebesar 43.414.000, kemudian ada potongan penjualan seharga 886.000, dan di kreditnya masuknya di piutang dagang yaitu sebesar 44.300.000. Terus lanjut di tanggal 21 Desember, tanggal 21 yaitu pemilik PT Wisma Permai menambah modal usaha dengan menyetor uang sebesar 30 juta rupiah. Maka di sini dituliskan transaksinya yaitu di debit sebesar 30 juta rupiah dan di kreditnya yaitu masuk ke serba-serbi nama akunnya modal sejumlah 30 juta rupiah. Kemudian lanjut tanggal 23 Desember, yaitu ada menjual peralatan yang sudah tak terpakai, yaitu sebesar 7.800.000. Di sini keterangannya penjualan peralatan, di debitnya ada 7.800.000 rupiah, dan di kreditnya ada peralatan yaitu 7.800.000 rupiah. Terus transaksi yang terakhir yaitu tanggal 26 Desember, penerima pembayaran pada tanggal 18 Desember. Di sini ditulis keterangannya yaitu dari PD Monera, yaitu di debitnya kasnya sebesar 40.040.000, kemudian ada potongan penjualan yaitu sebesar 960.000, dan di kreditnya sendiri ada masuknya ke piutang dagang sebesar 48 juta rupiah. Totalnya di sini debitnya kasnya 156.554.000 dan ada potongan penjualan yaitu 1.846.000. Maka totalnya di sini 158.400.000. Kemudian untuk di kreditnya yaitu piutang dagangnya sebesar 92.300.000. Terus penjualan masih sama yaitu 28.300.000. Terus di yang serba-serbinya ini 37.800.000. Maka totalnya juga sama yaitu 158.400.000. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jurnal pengeluaran kas. Untuk yang pertama, terdapat di tanggal 3 Desember. Pada tanggal 3 Desember, yaitu PT Wisma Permai membayar sewa gedung sejumlah 2.400.000. Sehingga kita masukkan pada jurnal pengeluaran kas dan dengan keterangan sewa gedung, lalu di debit kita masukkan di serba-serbi dengan nama akun sewa gedung dengan jumlah 2.400.000. Lalu dalam kreditnya kita masukkan ke dalam kas yaitu 2.400.000 juga. Untuk selanjutnya pada tanggal 9 Desember. Pada tanggal 9 Desember, PT Wisma Permai
membayar per kas gaji bagian kantor sejumlah 4.800.000 dan gaji bagian toko 7.200.000. Sehingga kita masukkan pada jurnal pengeluaran kas dengan keterangan yang pertama beban gaji kantor. Untuk di debitnya masuk ke dalam serba-serbi dengan nama akun beban gaji kantor dengan jumlah 4.800.000. Kemudian terdapat lagi beban gaji toko. Kita masukkan di dalam debit, masuk ke dalam serba-serbi dengan nama akun beban gaji toko dengan jumlah 7.200.000. Untuk kreditnya, keduanya kita masukkan ke dalam kas juga. Untuk transaksi selanjutnya dapat kita lihat di tanggal 10 Desember. Di tanggal 10 Desember, PT Wisma Permai membayar barang dagang yang dibeli pada tanggal 2 Desember 2021. Pada tanggal 2 Desember, PT Wisma Permai membeli 2.500 liter minyak goreng dari PD Jaya dengan harga 25 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Karena ini kita membayar pada tanggal 10 Desember, maka kita akan mendapatkan potongan harga 10% dari 25 juta. Sehingga kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas di tanggal 10 Desember. Untuk debitnya, yaitu masuk ke dalam utang dagang sejumlah 25 juta. Lalu ke dalam kredit, kita masukkan kas 24.500.000 yang sudah dipotong oleh potong pembelian sejumlah 500.000 dari 25 juta itu tadi. Untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 11 Desember. 11 Desember, PT Wisma Permai membeli tunai perlengkapan kantor sejumlah 3 juta, perlengkapan toko 3.600.000, dan 2,5 ton beras 24.200.000. Jadi kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Yang pertama ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor ini masuk ke dalam serba-serbi dengan nama akun perlengkapan kantor sejumlah 3 juta, lalu kreditnya di dalam kas juga sama 3 juta. Untuk selanjutnya terdapat perlengkapan toko. Kita masukkan kembali lagi di serba-serbi juga dengan nama akun perlengkapan toko dengan jumlah 3.600.000. Dalam kredit juga sama, kita masukkan ke dalam kas dengan jumlah yang sama 3.600.000. Untuk yang selanjutnya terdapat pembelian tunai. Kita masukkan ke dalam debit di akun pembelian sejumlah 24.200.000 dan kreditnya kita masukkan di kas dengan jumlah yang sama 24.200.000. Untuk transaksi yang terakhir terdapat di tanggal 16 Desember tahun 2021. 16 Desember PT Wisma Permai membayar beban angkut pembelian gula 7.200.000. Lalu kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas lagi dengan keterangan beban angkut pembelian. Kita masukkan ke dalam debit di serba-serbi dengan nama akun beban angkut pembelian sejumlah 7.200.000. Kita masukkan ke kredit yaitu di kas dengan jumlah 7.200.000. Lalu kita jumlah semua utang dagang sama 25 juta. Untuk pembelian juga turun menjadi 24.200.000 ini. Untuk ini serba-serbinya kita jumlah menjadi 28.200.000. Lalu kita jumlah semua, lalu kita dapatkan yaitu 77.400.000. Di dalam kredit juga kita jumlah di kas ini semua dengan total 76.900.000. Lalu potongan pembelian karena hanya ada 500.000 kita turunkan di sini 500.000. Lalu kita jumlah semua ini, jadi kita dapatkan kredit dengan jumlah 77.400.000. Jadi ini seimbang. Selanjutnya adalah kartu persediaan metode Vivo. Yang pertama ada tanggal 2 Desember, terdapat persediaan awal sejumlah 30 unit dengan biaya per unitnya 20.000 dan juga total biayanya 600.000. Lalu tanggal 5 Desember PT Wisma Permai melakukan pembelian
sejumlah 10 unit dengan biaya per unit 10.000 dan juga total biayanya 100.000. Lalu di saldo persediaan kita tulis 30 karena di tanggal 2 Desember terdapat persediaan awal dengan jumlah 30 dengan biaya unit 20.000, total biaya 600.000. Untuk yang tanggal 5 Desember kan terdapat pembelian dari PT Wisma Permai, kita tulis di saldo persediaan 10 dengan biaya per unit 10.000, total biaya 100.000. Untuk tanggal selanjutnya, tanggal 7 Desember, PT Wisma Permai melakukan penjualan senilai 10 unit, kita tulis di harga pokok penjualan, lalu biaya unitnya 20.000 dari saldo persediaan pada tanggal 5 Desember yang 30. Untuk total biayanya kita kali 10 dikali 20.000 sama dengan 200.000. Kita tulis di bagian saldo persediaan 20 dari 30 dikurangi 10 sama dengan 20, lalu biaya unitnya 20.000 dari saldo persediaan pada tanggal 5 Desember dan juga total biayanya 20 dikali 20.000 sama dengan 400.000. Untuk yang saldo persediaan 10 dari harga pokok penjualan pada tanggal 7 Desember, kita tulis 10 dengan saldo persediaan dengan biaya per unit dari 10 ini dari saldo persediaan yang pada tanggal 5 Desember dengan biaya per unit 10.000 dan juga total biayanya 100.000. Lalu pada tanggal 9 Desember, PT Wisma Permai melakukan penjualan senilai 7 unit dari saldo persediaan yang tanggal 7 Desember dengan jumlah persediaan 20 dan juga biaya per unitnya 20.000, total biayanya 7 dikali 20.000 sama dengan 140.000. Lalu 20 dikurangi 7 karena melakukan penjualan, jadi sisa 13, lalu biaya per unitnya 20.000 dan juga total biayanya 13 dikali 20.000 sama dengan 260.000. Ada sisa di saldo persediaan pada tanggal 7 Desember ada 10 unit, kita tulis di saldo persediaan tanggal 9 Desember senilai 10.000 dan juga saldo total biayanya 100.000. Lalu pada tanggal 12 Desember, PT Wisma Permai melakukan pembelian dengan jumlah per unitnya 27 dengan biaya per unit 15.000 dengan total biaya 27 dikali 15.000 sama dengan 405.000. Kita tulis di saldo persediaan 13 dari saldo persediaan pada tanggal 9 Desember dan juga 10 dari saldo persediaan juga pada tanggal 9 Desember, lalu di tanggal 12 Desember melakukan pembelian dengan 27 unit, kita tulis di saldo persediaan pada tanggal 12 Desember 27 unit dengan total biaya 405.000. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember PT Wisma Permai melakukan pembelian senilai 10 unit, kita tulis di kolom pembelian dan juga biaya per unitnya 10.000 dengan total biaya 100.000. Di saldo persediaan tanggal 12 Desember ada jumlah unitnya 13, 10, kita tulis di saldo persediaan pada tanggal 15 Desember 13, 10 dan juga 27. Setelah itu di pembelian tanggal 15 ada pembelian dengan unit 10 dan saldo biaya per unitnya 10.000 dan total biayanya 100.000. Setelah itu di tanggal 22 Desember PT Wisma Permai melakukan penjualan senilai 30 unit. 30 unit kita ambil dari saldo persediaan yang tanggal 15 Desember. Kita ambil dari yang atas yaitu 13 dengan biaya per unitnya 20.000 dan juga total biayanya 260.000. Setelah itu kita ambil 10 dengan jumlah unit 10 dan biaya unitnya kita ambil 10.000
dikali sama dengan 100.000. Setelah itu untuk pas menjadi 30, kita ambil dari 27 sampai hasilnya 30. Setelah itu biaya per unitnya 15.000 dan dikali 7 dikali 15 sama dengan 105.000. Sisa dari 27 dikurangi 7 ini sama dengan 20, kita taruh di saldo persediaan tanggal 22 Desember dengan biaya per unitnya 15.000, kita kali 12 kali 15.000 sama dengan 300.000. Dan juga saldo persediaannya tanggal 15 Desember terdapat jumlah unit 10, kita taruh di saldo persediaan tanggal 22 dengan biaya per unitnya 10.000 dan total biayanya 100.000. Lanjut tanggal 24 Desember, PT Wisma Permai melakukan pembelian senilai 20 unit. 20 unit dengan biaya unit 12.000 dan juga total biayanya 240.000. Di saldo persediaan sebelumnya tanggal 22 Desember terdapat sisa persediaan 20 dan 10 unit. Kita tulis di saldo persediaan tanggal 24 Desember. Setelah itu untuk yang tanggal 24 Desember ada pembelian 20 unit, kita tulis juga di saldo persediaan dengan 20 unit biaya per unitnya 12.000, lalu total biayanya 240.000. Setelah itu untuk tanggal 25 Desember PT Wisma Permai melakukan penjualan senilai 30 unit. 30 unit kita ambil dari saldo persediaan di tanggal 24 yang 20, kita taruh di kolom penjualan atau HPP dengan biaya per unitnya 15.000 dan total biayanya 300.000. Setelah itu untuk mencapai 30 kita ambil lagi yang saldo persediaan tanggal 24 Desember yang jumlah unitnya 10 kita taruh di HPP dengan biaya per unitnya 10.000 dan total biayanya 100.000. Sisa di saldo persediaan tanggal 24 cuma ada yang 20. Kita taruh yang 20, setelah itu biaya per unitnya 12.000, di total 20 kali 12 sama dengan 240.000. Setelah itu untuk yang tanggal 29 Desember, PT Wisma Permai melakukan pembelian senilai 30 unit dengan pembeliannya biaya per unitnya 20.000 dan juga total biayanya 600.000. Untuk yang saldo persediaan pada tanggal sebelumnya, tanggal 25 Desember ada 20, kita taruh di saldo persediaan tanggal 29 Desember 20 dan biaya per unitnya 12.000, total biayanya 240.000 dan juga pada tanggal 29 Desember terdapat pembelian 30, kita taruh di saldo persediaan 30 dan juga biaya per unitnya 20.000 dan total biayanya 600.000. Lalu kita jumlahkan. Untuk HPP kita jumlahkan dari yang tanggal 7 Desember sampai tanggal 25 Desember mendapatkan hasil 1.205.000 dan juga untuk yang saldo persediaan kita jumlah yang dari tanggal 29 yang 240 ditambah 600.000 sampai tanggal 840. Next. Selanjutnya, kartu persediaan metode average. Di tanggal 2 ada persediaan 30 unit dan harga 20.000 diisi di kolom persediaan dan dikalikan hasilnya 600.000. Tanggal 5 ada pembelian 10 unit dengan biaya 10.000 ditaruh di kolom pembelian dan dikalikan hasilnya 100.000. Geser ke kolom saldo persediaan, unit tanggal 2 dan tanggal 5 ditambahkan dan hasilnya 40. Untuk biaya diambil dari total biaya saldo persediaan tanggal 2 600.000 dan total biaya pembelian tanggal 5 100.000 dibagi jumlah barang 40 hasilnya 17.500. Total biaya 40 dikali 17.500 hasilnya 700.000. Lanjut tanggal 7 ada penjualan 10 unit. Masuk di kolom HPP dan biaya per unit diambil dari biaya per unit di tanggal 5 kolom saldo persediaan 17.500. 10 dikali 17.500 hasilnya 175.000.
Geser ke kolom saldo persediaan, karena tadi sudah dijual 10 unit, jumlah barang berkurang jadi 30 unit. Harga per unit masih sama seperti tanggal 5, 17.500. 30 dikali 17.500 hasilnya 525.000. Lanjut tanggal 9, masih tetap penjualan, ada penjualan 7 unit. Masuk di kolom HPP dan biaya per unit tetap sama 17.500. Jadi 7 dikali 17.500 hasilnya 122.500. Geser ke kolom persediaan, karena sudah dijual lagi 7 unit, jadi sisa barang ada 23 unit. Harga per unit masih sama 17.500. 23 dikali 17.500 hasilnya 402.500. Lanjut tanggal 12 ada pembelian. Lanjut tanggal 12 ada pembelian 27 dengan harga 15.000 dimasukkan di kolom pembelian dan dikalikan hasilnya 405.000. Geser ke kolom saldo persediaan, unit tanggal 9 dan unit tanggal 12 ditambah dan hasilnya 50. Untuk biaya diambil dari total biaya saldo persediaan tanggal 9 402.500 dan total biaya pembelian tanggal 12 405.000 dibagi jumlah barang 50. Hasilnya 16.150. Total biaya 50 dikali 16.150 hasilnya 807.500. Lanjut tanggal 15 masih sama pembelian, ada 10 unit dengan harga 10.000 ditaruh di kolom pembelian dan dikalikan hasilnya 100.000. Geser ke kolom saldo persediaan unit tanggal 12 dan tanggal 15 ditambah hasilnya 60. Untuk biaya diambil dari total biaya saldo persediaan tanggal 12 807.500 ditambah total biaya pembelian tanggal 15 100.000 dibagi jumlah barang 60 hasilnya 15.125. Total biaya 60 dikali 15.125 hasilnya 907.500. Lanjut tanggal 22 ada penjualan 30 unit ditaruh di kolom HPP dan biaya per unit diambil dari biaya per unit di tanggal 15 kolom saldo persediaan 15.125. Jadi 30 dikali 15.125 hasilnya 453.750. Geser ke kolom saldo persediaan karena sudah dijual 30 unit jadi sisa barang ada 30 unit. Harga per unit masih sama 15.125. Jadi 30 dikali 15.125 hasilnya 453.750. Lanjut tanggal 24 ada pembelian 20 dengan harga 12.000 dimasukkan di kolom pembelian dan dikalikan hasilnya 240.000. Geser ke kolom saldo persediaan, unit tanggal 22 dan unit tanggal 24 ditambahkan dan hasilnya 50. Untuk biaya diambil dari total biaya saldo persediaan tanggal 22, 453.750 dan total biaya pembelian tanggal 24, 240.000 dibagi jumlah barang 50 hasilnya 13.875. Total biaya 50 dikali 13.875 hasilnya 693.750. Lanjut tanggal 25 ada penjualan 30 unit ditaruh di HPP dan per unit diambil di biaya per unit di tanggal 24. Kolom saldo persediaan 13.875. Jadi 30 dikali 13.875 hasilnya 416.250. Geser ke kolom saldo persediaan karena sudah dijual 30 unit, jadi sisa barang ada 20 unit. Harga per unit masih sama 13.875. 20 dikali 13.875 hasilnya 277.500. Lanjut tanggal 29 ada pembelian 30 dengan harga 20.000. Dimasukkan di kolom pembelian dan dikalikan hasilnya 600.000. Geser ke kolom saldo persediaan unit tanggal 25 dan unit tanggal 29 ditambahkan hasilnya 50. Untuk biaya diambil dari total biaya satu persediaan tanggal 25, 277.500 dan total biaya pembelian tanggal 29, 600.000. Dibagi jumlah barang 50 hasilnya 17.550. Total biaya 50 dikali 17.550 hasilnya 877.500.
total akhir seluruh HPP dari tanggal 7 sampai tanggal 25 yaitu 1.167.500 dan total akhir saldo persediaan tanggal 29 yaitu 877.500. Selanjutnya adalah laporan piutang. Yang pertama, pada tanggal 1 Februari menjual barang secara kredit kepada PT Indaraya sebesar 9 juta. Maka pada tabel penjurnalan tertulis piutang usaha PT Indaraya pada debit sebesar 9 juta dan penjualan pada kredit sebesar 9 juta. Lalu pada tanggal 15 Maret menerima wesel tagih 60 hari bunga 12% per tahun sebesar 9 juta dari PT Indaraya atas penjualan secara kredit. Pada penjurnalan tertulis wesel tagih PT Indaraya pada debit sebesar 9 juta dan piutang usaha pada PT Indaraya sebesar 9 juta. Selanjutnya pada tanggal 9 April menghapus piutang dari PT Maju Jaya sebesar 3 juta yang dianggap tak tertagih, maka pada penjurnalan tertulis penyisihan piutang tak tertagih pada debit sebesar 3 juta dan piutang usaha PT Maju Jaya sebesar 3 juta pada kredit. Lanjut, pada tanggal 21 April meminjamkan uang kepada Nyonya Rania sebesar 8 juta dan menerima wesel tagih 90 hari dengan bunga 14% per tahun. Maka pada penjurnalan ditulis wesel tagih Nyonya Rania pada debit sebesar 8 juta dan kas pada kredit sebesar 8 juta. Pada tanggal 14 Mei menerima pendapatan bunga jatuh tempo dari PT Indaraya dan menerima perpanjangan wesel tagih 90 hari bunga 14% per tahun. Maka pada penjurnalan tertulis kas pada debit sebesar 9.180, wesel tagih PT Indaraya pada kredit tertulis 9 juta dan pendapatan bunga sebesar 180.000. Lalu pada tanggal 13 Juni mencatat kembali piutang PT Maju Jaya yang telah dihapus pada tanggal 9 April dan menerima kas pembayaran piutang tersebut sebesar 3 juta. Maka pada jurnal tertulis piutang usaha PT Maju Jaya pada debit sebesar 3 juta, penyisihan piutang tak tertagih pada kredit sebesar 3 juta, kas pada debit sebesar 3 juta, dan piutang usaha PT Maju Jaya pada kredit sebesar 3 juta. Lalu pada tanggal 20 Juni, Nyonya Rania tidak dapat menepati untuk membayar wesel tagih. Maka pada penjurnalan tertulis piutang usaha Nyonya Rania sebesar 8.280 pada debit, wesel tagih Nyonya Rania sebesar 8 juta pada kredit, dan pendapatan bunga sebesar 280.000. Pada tanggal 12 Agustus menerima pembayaran wesel tagih tanggal 14 Mei yang telah jatuh tempo dari PT Indaraya. Maka pada penjurnalan tertulis kas sebesar 9.315 pada debit, wesel tagih PT Indaraya sebesar 9 juta kas sebesar 9.315 pada debit, wesel tagih PT Indaraya sebesar 9 juta pada kredit, dan pendapatan bunga sebesar 315.000 pada kredit. Pada tanggal 19 Agustus menerima jumlah terutang dari wesel tagih yang tidak ditepati oleh Nyonya Rania ditambah dengan bunga keterlambatan 30 hari pada tingkat 15% per tahun. Maka pada penjurnalan tertulis kas sebesar 8.383.500 pada debit, piutang usaha Nyonya Rania sebesar 8.280 pada kredit, dan pendapatan bunga sebesar 103.500 pada kredit. Pada tanggal 1 Desember menerima wesel tagih 60 hari dan bunga 12% per tahun sebesar 12 juta dari PT Bumi Jaya atas pembelian secara kredit. Maka pada penjurnalan tertulis wesel tagih PT Bumi Jaya sebesar 12 juta pada debit dan piutang usaha PT Bumi Jaya sebesar 12 juta pada kredit. Yang terakhir pada tanggal 31 Desember menerima pembayaran wesel tagih tanggal 1 Desember dari PT Bumi Jaya sebesar 12 juta. Karena belum melewati masa 60 hari maka tidak ada bunga, jadi pada penjurnalan tertulis kas sebesar 12 juta pada debit dan wesel tagih sebesar 12 juta pada kredit. Total dari kedua jurnal debit dan kredit adalah sebesar
94.158.500. Next. Oke, kemudian laporan yang terakhir adalah laporan aktiva tetap dan laporan aktiva tidak berwujud. Pada PT Wisma Permai, selama periode 3 tahun, ada kegiatan transaksi berupa peralatan pengiriman berupa truk. Nah, kita akan menggunakan metode saldo menurun berganda. Nah, agak ke bawah dikit, pada tahun 2019, pada tanggal 9 Januari, membeli truk pengiriman barang bekas senilai 32 juta secara tunai. Hal ini di dalam jurnal periode 2019 akan mendebit peralatan sebesar 32 juta dan kas mengkredit kas karena mengurangi kas 32 juta. Kemudian pada tanggal 24 September membayar garasi sebesar 470.000 untuk perbaikan lain untuk truk. Maka akan mendebit garasi sebesar 470.000 dan kas sebesar 470.000 untuk bagian kredit. Dan yang terakhir adalah tanggal 31 Desember mencatat penyusutan tahun berjalan dengan estimasi masa manfaat truk adalah 4 tahun dengan nilai sisa 4.500.000. Nah, menentukan depresiasi dan akumulasi depresiasi ada pada tabel di sebelahnya. Ke kanan. Nah, kita akan bahas nilai aktivanya adalah 32 juta, itu yang harga truk bekas. Ditambah 470.000 nilai garasi, sehingga totalnya adalah 32.470.000. Kalau kita berbicara dengan masa manfaat 4 tahun, penyusutannya pasti 4 tahun pula. Maka penyusutannya berapa persen? Maka 100% dibagi 4, 25%. Namun karena ini adalah tingkat saldo menurun berganda, pastinya akan menyusut 2 kali lipat. Maka 20% dikali 2 adalah 50%. Nah, kita bahas. Tahun pertama, pada tahun ke-1, dengan biaya 32.470.000, masih belum ada penyusutan karena baru beli. Maka nilai buku pada awal tahun kita beli, pada tanggal 9 Januari tadi adalah tetap 32.470.000. Nah, kalau kita ingin menentukan nilai dari truk dan garasi pada akhir tahun, menyusut sebesar 50%, maka 50% dikali 32.470.000, hasilnya adalah 16.235.000. Artinya apa? Artinya bahwa truk dan garasi ini menyusut nilainya pada akhir tahun pertama 16.235.000. Kita kurangi 32.470.000 dikurangi 16.235.000 menjadi nilai buku pada akhir tahunnya adalah 16.235.000. Nah, pada tahun yang kedua, nah, kita lihat dengan biaya yang sama yang tadi, 32.470.000, dengan akumulasi penyusutan yang tadi, yang awal, 16.235.000. Kalau kita kurangi, maka pada awal tahun kedua, dari penyusutan tahun pertama, adalah 16.235.000. Kalau kita ingin mengetahui, pada akhir tahun kedua ini menyusut berapa, maka 16.235.235.000 kita kalikan 50%. Hasilnya adalah 8.117.500. Maka kalau kita kurangi 16.235.000 dikurangi 8.117.500, hasilnya adalah 8.117.500. Agak ke bawah dikit, ke kiri, kita lanjut ke tahun yang kedua, yaitu tahun 2020. Kalau kita lihat tahun 2020, pada tanggal 1 Januari, perusahaan PT Wisma Permai membeli truk baru seharga 57.500.000 secara tunai. Kemudian pada tanggal 30 Juni menjual truk bekas dari yang tahun 2019 dengan harga 13.500.000 dengan mencatat penyusutan truk tahun 2019 sampai dengan tanggal penjualan. Pada tanggal 25 November membayar garasi sebesar 550.000 untuk perbaikan lain untuk truk. Dan yang terakhir pada akhir tahun 2020 mencatat penyusutan truk dengan nilai sisa 12 juta dan estimasi masa manfaat 8 tahun. Kita agak ke bawah. Oke, PT Wisma Permai jurnal periode 2020 yang tadi karena membeli truk baru, maka menambah peralatan, kita debit peralatannya 57.500.000 dan akan mengkredit kas karena mengurangi kas 57.500.000. Kemudian pada tanggal 30 Juni, ini nilai truk yang tahun pertama, depresiasinya adalah
kita debitkan 4.058.750 dengan akumulasinya dengan yang sama dengan yang didebit 4.058.750. Nah, tadi kan menjual, maka pasti akan menjadi income. Maka kas akan masuk sebesar harga penjualan 13.500.000 dengan akumulasi penyusutan yaitu 20.293.750. Kemudian pastinya karena kita menjual peralatan, kita menjual truk, pastinya akan mengkredit peralatan sebesar 32 juta. Dan yang tadi perlu kita ketahui bahwasanya kita menjual pasti ada labanya. Nah, laba ini kita kreditkan, laba penjualan aktiva adalah 1.793.750. Kemudian, tanggal 25 November, kita membeli garasi untuk truk baru kita, yaitu sebesar 550.000 kita debitkan. Kemudian kita kurangi kas, akan mengurangi kas, kita kreditkan 550.000 dengan nilai yang sama. Nah, pada tanggal 31 Desember, ada namanya depresiasi dari truk baru, sebesar 23.220.000 dengan akumulasi depresiasi sebesar 23.220.000. Nah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana truk baru ini berapa penyusutannya, ada di tabel sebelahnya. Nah, kita lihat tabel sebelahnya, nilai aktiva 57.500.000 itu harga truk baru. Ditambah 550.000 itu adalah harga garasi. Kita jumlahkan jadinya adalah 58.050.000 dengan masa manfaat 5 tahun, maka penyusutannya pasti selama 5 tahun. Kita bagi 100%, dibagi 5, 20%. Namun karena kita menggunakan saldo menurun berganda, maka nilainya pasti akan menurun 2 kali lipat. Maka 20% kita kalikan 2, 40%. Mari kita bahas 2 tahun aja. Biayanya, yang pertama, tahun pertama dengan biaya 58.050.000, kita masih baru beli sehingga belum ada penyusutan pada awal tahun. Maka nilai buku awal tahun truk dan garasi masih sama 58.050.000. Kemudian kalau kita mengetahui nilai buku pada akhir tahun, nilai garasi dan truk pada akhir tahun jelas menyusut sebesar 40%. Kita kalikan 40% dikali 58.050.000, hasilnya adalah 23.220.000. Hal ini berarti bahwasanya pada akhir tahun nilai truk dan garasi ini nilainya menurun sebesar 23.220.000. Lantas update nilai akhir truk dan garasi pada tahun pertama ini apa? Kita kurangi 58.050.000, kita kurangi dengan 23.010.000. Hasilnya adalah 34.830.000. Itu adalah nilai akhir tahun pada tahun pertama. Lanjut pada tahun yang kedua dengan biaya yang sama, dengan nilai aset yang sama masih 58.050.000. Tadi menyusut sebesar 34.830.000, ya kan penyusutnya. Nah, itu adalah nilai buku pada awal tahun kedua. Nah, pastinya kalau kita ingin tahu akhir tahun pada tahun kedua, kita kalikan berapa sih penyusutannya. 40% kita kalikan 34.830.000. Hasilnya adalah selama tahun kedua, dari awal tahun hingga akhir tahun, truk dan garasi ini menyusut nilainya sebesar 13.932.000. Nah, maka nilai buku pada akhir tahun, nilainya pada akhir tahun jelas menurun. Menurunnya, kalau kita kurangi 34.830.000, kita kurangi dengan 13.932.000, hasilnya adalah 20.898.000. Begitu pula dengan tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Nah, lanjut pada jurnal periode 2021, ini tidak saya jelaskan semuanya karena pada dasarnya metodenya sama. Sebelum kalau kita ingin mengetahui nilai depresiasi dan akumulasi depresiasi, maka kita harus menentukan dulu penyusutannya. Ada di tabel di sebelahnya. Itu. Sekian dari laporan aktiva tetap dan tak berwujud dari PT Wisma Permai. Baik, sekian pemaparan materi kami mengenai penyusunan laporan pada perusahaan barang PT Wisma Permai. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya pada penyampaian materi kami. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.